Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Marketing Sopokui. Hari ini kita kedatangan Mas Adika. Beliau ini adalah Managing Director dari Penulis ID. Sebelumnya, beliau juga memimpin Tech in Asia Studios di Indonesia. Beliau memiliki berbagai expertise di content marketing. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan ngebahas serba-serbi content marketing secara lebih dalam. Halo Mas Adika. Halo Mas Rizky. Halo, ya apa kabar Mas? Baik Mas, thank you banget udah di invite, asik nih podcastnya. Oke, siap. Oke, seperti yang kita ceritakan tadi kan Mas Adika ini expertnya dari content marketing ya. Nah, tapi untuk teman-teman yang baru berkecimpung di dalam bidang content marketing sendiri, biasanya bingung tuh Mas, karena banyak banget kalau dicari di online ya banyak banget definisi yang berbeda. Kalau menurut Mas Adika sendiri, apa sih content marketing itu? Kalau menurutku sih sebenarnya content marketing itu salah satu metode marketing, ya kan? Tapi menggunakan konten sebagai senjata utamanya. Nah, Hmm. biasanya objektifnya itu macam-macam. Cuma kalau kita ngomong objektif utamanya content marketing itu sebenarnya itu untuk creating demand. Sebenarnya ya creating demand dulu. Di mana? Ya biar ada demandnya dulu. Kalau sudah ada demand, nah kita baru ngomong educating customernya perkara istilahnya kategorinya si bisnis ini gitu kan. Nah jadinya perkara produknya, perkara itunya. Jadi kalau dalam marketing itu levelnya itu sebenarnya ada di brand awarenessnya tuh mas, gitu kan. Jadi Oke, oke. kan istilahnya orang harus tahu dulu nih soal kita gitu kan. Nah setelah itu baru dia ngerasa oh ternyata yang whatever yang kita offer ini kayaknya kita perlu nih kayak gitu kan. Nah istilahnya creating demand itu menurut aku yang ini sih kayak apa, content marketing itu objektif utamanya itu. Dan ya kalau sorry ya, jadi beribet gitu kan, tapi balik lagi ke Iya. definisi utama sih ya, definisinya sebenarnya salah satu metode marketing sih mas yang ngandelin konten gitu, karena marketing kan luas ya, nggak cuma konten doang Iya. gitu. Nah, kebetulan nih sebenarnya banyak yang sering salah kaprah ya. Dimana mereka tuh beranggapan konten marketing itu sama dengan SEO gitu. Mhm. Nah, kalau menurut Mas Adika sendiri gimana sih menanggapi pernyataan kayak gini? Nah, sebenarnya SEO itu kan sebenarnya hanya ini ya, kayak salah satu metode lagi ya, salah satu metode untuk ngebantuin konten kita itu lebih gampang didiscover sama Google gitu kan. Nah, kontennya yang tipenya Oke. itu either let's say artikel atau yang bertipe website gitu kan, biar dia lebih gampang didiscover oleh Google. Karena creating content is a one thing ya kan. Nah, biar bisa didiscover itu another thing gitu. Nah, SEO itu Oke. hanya salah satu metodenya gitu mas. Padahal konten marketing itu nggak cuma kita ngomong website atau artikel gitu kan. Konten marketing itu lebih luas karena kita ngomong sosial media paling gampang ya, istilahnya kita bikin video apa di YouTube atau di Instagram atau TikTok, atau misal kayak Mas Rizky ini bikin podcast gitu kan. Itu kan juga sebenarnya bagian dari konten marketing juga kan itu. Dan I see. definitely kita ngomong SEO mainly akan ngebantu website, meskipun juga sebenarnya let's say di YouTube pun ada mekanismenya sendiri juga ya, tapi mainly dia arahnya lebih ke websitenya. Jadi kalau kita ngomong SEO itu content marketing itu sama dengan SEO, enggak juga sih gitu kan. Jadi SEO itu hanya sedikit lah, sedikit cara yang bisa ngebantuin content marketing kita bisa didiscover oleh Google, tapi tipe content marketing yang arahnya ke website atau artikel gitu kan. Atau let's say YouTube juga Oke. probably akan ngebantu, tapi untuk yang lain kan masih banyak mas content marketingnya itu. Jadi kalau Uh-uh. anggapan Mas Adika sendiri sebenarnya SEO itu setara ya sebagai platform sebagai channel itu setara lah sama sosial media sama YouTube. Tinggal di mana kita mau distribusin kontennya gitu ya. Betul, istilahnya itu kayak part of it lah mas. Istilahnya kan gitu. Jadi Oke. aku ngomong SEO juga penting ya kan. Apalagi kalau let's say bisnis kita mainnya itu konten-kontennya kita deliver melalui website misalnya. Tapi let's say kalau ada teman-teman yang punya bisnis ternyata kontennya itu di deliver utamanya let's say lewat Instagram atau TikTok. Nah itu kan beda ya. Istilahnya different matters banget sih. Oke. Nah, Mas, mungkin aku pengen dalamin lagi nih karena distribution channel saya kan bisa di mana-mana, bisa Hmm. di social media, bisa ada di YouTube, bisa ada di website dengan SEO tentunya.
Nah, jadi sebenarnya metrik apa sih yang harus di-track ketika kita melakukan content marketing activities gitu untuk mastiin bahwa ini content marketingnya, inisiatif content marketing kita ini emang benar-benar berhasil gitu. Jadi sebenarnya gini sih Mas, kalau aku tadi sempat mention di awal ya perkara definisi content marketing kan. Aku kan sempat Iya, mention objektif content marketing supposed to be ningkatin demand. demand. Gitu ya, yang Iya. paling utama. Nah, jadi kalau menurutku KPI utamanya itu ya harusnya supposed to be ningkatin demand dalam jangka panjang. Gitu kan. Ningkatin demand bisnisnya Oke. dalam jangka panjang. Jadi ini beyond ini ya Mas, beyond misalnya oh video kita ditonton segini orang, atau misalnya kita akan dapat let's say TikTok kita nanti yang like segini orang gitu. Harusnya kita berpikir beyond numbers itu Mas. Karena apa? Karena gini, nggak ada orang yang proses orang beli itu kan mau B2C mau B2B ya Mas. Itu kan Hmm. adalah decision dia setelah dia itu istilahnya ke expose terhadap beberapa konten kita. Most likely misal nih Oke. orang pertama kali discover apa brand kita misalnya karena muncul di Instagram dia gitu kan. Ya udah muncul di Instagram dia ya udah. Terus someday dia muncul lagi di TikToknya dia misalnya ya kan. Terus siapa tahu ternyata kalau ini brandnya kaya muncul di TV juga. Nah someday dia tiba-tiba keinget nih, wah kayaknya aku butuh servis yang itu tuh. Nah terus dia buka website kita, ya kan. Nah ketika dia buka website kita, akhirnya dia akan either beli atau let's say minimal ngobrol sama orang sales kita misalnya. Nah itu kan akhirnya kita udah dapetin demand dari dia ya. Nah, tapi kalau kita ngomong misalnya ini nanti diatribusinya ke siapa nih? Ke sosmed atau ke IG, ke TikTok atau ke TV atau ke mana kan sebenarnya nggak bisa gitu gitu kan. Karena ini kan satu kesatuan, Mas. Sekali lagi konten marketing kan nggak cuma satu channel ya tadi yang Mas Rizky sempat mention kan, nggak cuma satu channel. Jadi kalau kita mau ngomong KPI utamanya supposed to be kita ngomong demandnya ningkat sampai berapa persen dalam misalnya 6 atau 12 bulan misalnya. Kalau kita ngomong yang ultimate banget ya, itu sih. Karena Ya, ya. in the end of the day, kalau kita ngomong misalnya konten marketing, wah, terus setelah itu kita ngeset KPI-nya TikTok ditonton 1000 orang misalnya atau di follow 10.000 orang misal kayak gitu. Tapi ternyata dalam let's say setelah 12 bulan kita eksekusi ya, ternyata demand-nya itu nggak naik. Ya sebenarnya ada yang salah dengan konten marketing strategi dan eksekusinya Mas menurutku ya. Karena in the end of the day ini either kita bisa ningkatin demand atau enggak gitu. Menurutku KPI utamanya sih itu ya. Beyond itu karena konten marketing sekali lagi itu seharusnya nggak apa ya nggak dibagi per channel gitu loh Mas. Karena apa? Karena Ya, orang ya. itu ngekonsumsinya multiple channel ya kan. Nggak ada orang yang Oke. misalnya cuma pakai TikTok doang, dia nggak googling misal, nggak juga gitu kan. Tapi juga orang nggak yang cuma googling doang tapi misalnya dia nggak punya sosial media, very unlikely. Most likely kan orang itu ya pakai semua gitu kan. Jadi ya itu sih maksudku, itu sih. Jadi daripada kita fokus ke atribusi per channelnya, nah kita itu fokus ke hasil semuanya itu loh Mas. Jadi sebagai sebuah keseluruhan konten marketingnya itu gitu. Jadi Jadi harus diukur dilihat demandnya. helikopter view gitu ya. Iya betul. Kalau menurutku itu sih Mas ya, supposed to be ya. Jadi daripada mikirin per channelnya, tapi kita ngelihat dari overall impactnya itu. Karena ini sekali lagi adalah bagian dari meningkatkan demandnya. Ya kan di brand awareness tadi kan, untuk ningkatin demand endingnya. Yang bisa diukurnya kan itu. Oke. Nah, ini sebenarnya semakin jelas kan sebenarnya content marketing itu memang berada di generating demand gitu ya, dan impact-nya juga harus dilihat secara overall dan long term gitu. Nah, sedangkan nih sebenarnya Mas Adika mungkin sebagai yang selalu berada in house gitu ya, aku sering banget sih sebenarnya mengalami situasi dimana aku kayak baru mulai, let's say baru 1 bulan atau 2 bulan mulai mengimplementasi konten marketing, dan udah mulai untuk ditanyain angka nih sama mungkin bosnya atau manajernya. In my case biasanya kan langsung misalnya ke C levelnya kayak, nih efek dari konten marketing kita apa nih. How can we justify gitu ya investment di dalam konten marketing, sedangkan um, agak susah gitu ya untuk kita untuk langsung memberikan angka nih.
Nah, biasanya gimana sih untuk ngeyakinin ke manajer atau bos kita itu kalau oke, ini butuh waktu dan mungkin kita harus justify investmentnya dalam waktu yang mungkin agak lebih panjang gitu. Kalau Mas Adika sendiri kan karena mungkin sering ya pitching ke company, mungkin di startup juga gitu. Gimana sih Mas Adika nge-justify spend-nya dari corporation itu? Iya. Nah ini menarik sih Mas, karena memang edukasi internal ini paling susah ya, to be honest ya. Istilahnya ya kita semua punya bos ya kan, kita ngeyakinin bos kita untuk biar budgetnya ada yang kesini, itu memang challenge. Nah tapi sekali lagi kita harus kayak mengingatkan ke internal sendiri ya, bahwa let's say endingnya semua bisnis itu kan pasti kepingin salesnya naik ya kan. Nah salesnya naik itu kalau kita ngomong sales itu kan sebenarnya di bagian demand capturing ya kan. Jadi Ya. tapi problemnya adalah gini, kalau demandnya sendiri let's say nggak naik ya kan, ya gimana kita bisa capture-nya naik gitu kan, unless misalnya tim salesnya istilahnya kalau misal dalam case B2B ya, misal ternyata orang sales kita dewa parah gitu kan, sebenarnya demandnya nggak ada tapi apa tetap bisa jualan, itu super dewa gitu kan. Tapi most likely biasanya kalau nggak ada demand ya mau salesnya dewa juga susah gitu loh buat jualan gitu kan. Jadi sebenarnya kita harus convince ke bos kita. Ini aku cerita dalam case B2B karena biar ilustrasinya lebih gampang ya Mas Rizky ya. Nah Ya. B2B itu kan pasti most likely salesnya orang beli setelah ngobrol dengan tim sales kita gitu kan, atau tim konsultan kita misalnya. Nah tapi ya itu tadi, orang itu kan harus kepingin dulu ngobrol sama orang kita gitu kan. Nah ketika dia udah Hmm. kepingin ngobrol sama sales kita, artinya dia sebenarnya ada demand untuk produk kita atau services kita gitu. Nah kita ngeyakininya ke bosses kita untuk ngejustify content marketing, yaitu tadi bahwa lu objektifnya content marketing ini sebenarnya untuk ningkatin demand itu. Jadinya apa? Jadinya pool yang bisa di approach sama tim sales kita itu jadi bisa lebih besar. Nah, jadi kalau konten marketing kita udah bisa jalan dan memang ada istilahnya, itu tadi kenapa ke pertanyaan sebelumnya ngomongin perkara KPI ya, itu kenapa aku ngomong mending kita ngelihat dari demand generationnya, itu sebenarnya untuk ngejustify ke bosnya juga gitu, ke bos kita gitu, bahwa kalau demandnya naik artinya pool untuk di approach sama tim sales kita itu juga naik gitu loh. Anggaplah sebelum kita ada konten marketing, market totalnya yang ada demand ini misalnya ada 100 perusahaan misalnya. Nah tapi setelah kita konten marketing selama 6 bulan misalnya, yang ada demand ada 500 perusahaan. Asumsi misalnya win rate-nya tim sales kita konsisten ya kan, maksudnya Ya. tetap persentasenya sama. Artinya kita udah bisa ningkatin sales 5 kali lipat hanya karena ningkatin demand-nya tadi. Istilahnya gitu mas. Jadi kita ngomong ke bosnya adalah ya sales kita ini nanti kalau nggak ada konten marketing, sebenarnya yang struggling ini salesnya gitu loh mas, karena nggak ada demandnya gitu ya. Kecuali misalnya kita sangat-sangat beruntung, kita berada di perusahaan yang misalnya semua orang butuh, nggak pakai Oke. istilahnya nggak pakai marketing, nggak pakai demand, semua orang ada demandnya misalnya. Tapi very unlikely ya terjadi yang seperti itu Iya. gitu kan. Jadi sebenarnya ngeyakininya dibalikin aja mas, karena semua bos pasti kepingin, apalagi kita ngomong ini bos marketing ya, yang kan biasanya kan Iya. relate-nya ke marketing, semua itu kepengen salesnya naik gitu kan. Nah kita ingetin aja demand capturing, di mana sales itu kan demand capturing ya, untuk apa, narik nangkep demandnya gitu kan. Nah demand capturing ini angkanya nggak akan bisa naik selama demandnya nggak naik gitu kan, istilahnya gitu mas, capnya itu loh mas, Betul. ya kan. Jadi ya itu sih. Kalau dari pengalaman aku sendiri memang kadang beda-beda gitu ya. Ada company yang aku kerja di sana nggak terlalu perlu banyak marketing pun salesnya jalan aja gitu. Tapi ada juga yang kayak salesnya ngehubungin orang lewat outbound, orangnya nggak mau bales atau orangnya nggak mau datang meeting. Nah, kayaknya ini apakah di konten marketingnya yang kurang gitu ya? Nah itu mas maksudku mas. Jadi misalnya kita ngomong salesnya outbound ya. Nah tapi kalau misalnya Ya. yang ditelepon tadi nggak punya demand untuk produk atau services ini, udah pasti most likely dicuekin mas. Atau malah tim sales kita Hmm. dianggap ganggu, gitu kan.
Ya benar-benar. Nah, padahal kalau misalnya ya kan, ternyata yang ditelepon itu sudah punya demand. Nah, itu kan different matters ya. Nah, salah satu untuk creating demand itu dengan content marketing tadi. Bukan satu-satunya ya, aku mau clarify ya. Maksudnya bukan satu-satunya cara, tapi salah satu cara untuk kita bisa creating demand itu lewat content marketing tadi. Gitu sih, Mas. Biar sales kita itu nggak dianggap nyepem ya, anggapannya gitu sih. Iya, iya, benar-benar. Iya sih, emang kerasa untuk beberapa industri, demand yang nggak ada, salesnya merasa struggling. Ya mungkin memang karena industrinya agak lebih baru ya, jadi belum teredukasi juga dari sisi kliennya. Ini Nah mungkin Mas Adika, aku pengen lebih dalemin lagi dari sisi case study sih Mas. Em, Kalau aku kan misalnya aku in house, jadi mungkin pengalaman aku juga nggak terlalu luas gitu ya. Jadi memang fokusnya selalu di tech gitu dan selalu B2B. Tapi kalau dari Mas Adika sendiri mungkin dengan pernah memimpin agency, mungkin kan pandangannya jauh lebih luas. Ada nggak sih Mas case study yang bagus dalam pengimplementasian content marketing sendiri Mas? Aku mungkin cerita kliennya penulis ID aja, jadi biar enak ya. Oh iya, Nah, boleh boleh. let's say kayak kita punya klien itu ini ya, jadi dia itu adalah POS untuk ini, POS untuk UMKM, ya kan. Biasanya Oke. klien dia itu, aku boleh sebut merek nggak sih mas? Atau nggak boleh? Oh, itu kalau merek kliennya Mas sendiri, ya Mas silakan dibuka aja. Siap. Intinya ini sih biar lebih gampang ya biar karena dia lumayan sering dipakai di ini sih kayak apa resto-resto yang di pinggir jalan ya. Aku nggak ngomongin sampai yang fancy banget Oh, gitu ya. Jadi klien kita ini Moka. Jadi dia bagian dari grupnya GoTo ya. Nah, Moka ini kan pada dasarnya aplikasi kasir ya kalau disederhanain gitu kan kalau bahasa fancy-nya POS gitu ya. Kalau disederhanain sih ya. aplikasi kasir. Nah, artinya audiens dia, pembeli dia itu adalah ya yang punya bisnis restoran gitu. Meskipun sebenarnya kasir nggak hanya untuk restoran gitu kan, tapi istilahnya community utamanya dia itu adalah pebisnis kuliner gitu kan. Nah, Hmm. cara Moka sebenarnya ningkatin awareness terhadap brand dia itu gimana? Dia itu banyak sekali bikin konten itu untuk merchantnya itu tadi, Mas. Nah, dia Oh. malah nggak, dia malah jarang banget ngomongin Mokanya ya, istilahnya jarang lah dia. Ya dia tetap ada kalau ngomongin soal detail produknya, fitur DLL ada gitu ya. Tapi majority konten yang kita istilahnya bantu dia bikin ya kan, itu justru untuk edukasi merchantnya. Edukasi gimana caranya biar bisnis kulinernya ini lebih maju misalnya ya kan. Oke. Nah terus sekali lagi aku tadi sempat mention konten itu nggak cuma artikel doang ya kan, nggak cuma sosmed Ya. doang atau video atau podcast gitu, termasuk istilahnya bikin community pun bisa dikontenin dalam artian misal kita bikin dia bikin event yang khusus untuk merchant dia mas ya kan. Nah itu Oh ya. sebenarnya juga bagian dari konten gitu loh mas ya kan. Jadi merchant dia yang sukses itu sharing ke merchant lainnya, gua ini nih sukses nih, ini cara biar bisnis kulinernya bisa lebih sukses kayak gitu. Nah jadi dia banyak banget mas panduan biar bisnis kuliner sukses gitu kan, anggapannya gitu lah kalau disederhanain banget ya. Nah jadinya merchant dia ya kan, istilahnya yang sebelumnya belum jadi merchant ya, anggaplah orang yang dia bisnis kuliner, dia belum menentukan POS-nya dia ya kan. Semua pebisnis kuliner dia kepengen tahu istilahnya ya gimana biar bisnisnya maju gitu kan. Nah terus dia discover kontennya Moka. Awalnya sih dia cuma ngefollow itunya doang, ngefollow apa namanya gimana biar kulinernya maju gitu kan. Nah tapi istilahnya ketika someday dia ngerasa bisnis dia butuh POS ya, butuh aplikasi kasir yang lebih proper ya kan. Nah yang dia ingat siapa, yang dia ingat ya Moka kan gitu, karena Moka yang nyediain Oke. komunitas itu buat dia istilahnya gitu. Jadi menurut aku itu contoh yang menarik di bidang B2B ya mas, karena kan istilahnya Hmm. pada dasarnya dia B2B itu juga bisa dibikin kayak gitu ya kan. Nah jadinya salesnya Moka ya kan, ketika dia nanti Ya. nelponin apa pemilik resto itu, minimal pemilik resto itu harapannya udah pernah denger Moka gitu kan, istilahnya dari konten-konten Ya, sebelumnya betul. gitu. Jadi nggak yang apa itu Moka gitu, enggak, minimal udah pernah denger lah istilahnya gitu.
sih mas. Itu contoh Oke. B2B ya, istilahnya contoh B2B Hmm. seperti itu. Kalau B2C sih lebih straightforward mas. Kalau B2B kan tadi Hmm. ini ya kayak creating community-nya dulu itu ya. Nah kalau B2C dia lebih straightforward, biasanya mereka punya campaign yang mengasosiasikan produknya dengan apa misalnya kayak gitu. Nah Oke. jadi kayak let's say aku punya klien, penulis ID itu punya klien cat rambut nih, ya kan. Nah Oh, oke. cat rambut ini seru mas. Nah untuk menciptakan demand buat cat rambut itu gimana caranya gitu kan ya. Iya, 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 iya. Nah jadi ya gimana caranya biar orang ini kepengen ngecat rambutnya, akhirnya kita bikin campaign. Ya istilahnya kamu harus berani mengekspresikan dirimu. Nah salah satu cara Oke. mengekspresikan diri adalah ya ngecat rambut kan, mau rambutnya jadi warna merah mau warna biru ya terserah ya istilahnya. Tapi kita bikin konten marketing itu waktu itu channel utamanya di Instagram dan TikTok waktu itu ya, karena memang untuk campaign yang seperti itu kita ngerasa oh kayaknya channelnya lebih proper yang ini nih, kayak gitu kan. Harus visual gitu ya. Visual betul, jadi kan biar kelihatan ya ada modelnya, dia rambutnya dicat warna-warni misalnya kan. Atau juga ini mas, yang customer dia yang udah make dia, ya kan, kita bikin Hmm. activity juga. Istilahnya customer yang udah make cat rambutnya dia itu cerita kenapa sih cat rambutnya dicat warna ini misalnya, oh karena aku ingin ini itu misalnya, mengekspresikan diri kan. Nah itu untuk generating demandnya mas, gitu. I see. Oke, jadi sebenarnya kalau aku lihat kan dari contoh-contoh yang Mas Adika kasih ini kayak ibaratnya kayak simpel banget. Padahal sebenarnya untuk menemukan hubungan di antara cat rambut dan ekspresi diri itu kan panjang ya Oh maksudnya. iya panjang. Kayak nggak nggak semua orang langsung kepikiran gitu kan. Dan untuk banyak kasus yang lainnya juga mungkin kayak dari contohnya tadi ya Moka gitu. Moka produknya umum, kasir gitu. Gimana sih sampai menuju ke message yang pengen disampaikan tadi. Jadi dalam contoh si cat rambut ini kok bisa kepikiran ekspresikan diri, atau Moka kok bisa kepikiran membangun bisnis kuliner, itu biasanya gimana sih Mas Adika ngerisetnya? Nah, exactly kayak pertanyaan Mas Rizky ya. Jadi kuncinya sebenarnya di customer research-nya sih. Jadi tanya ke customernya dulu, gitu Mas. Jadi let's say cat rambut ya. Klien kita ya dia udah nanya ke customer dia kan, kenapa sih kamu ngecat rambut gitu kan. Nah mayoritas Oke. orang yang ngecat rambut alasannya sih biasanya dua mas. Kalau pertama yang apa yaitu tadi karena orangnya memang kepengen mengekspresikan diri gitu kan. Nah terus yang kedua ya mungkin orangnya rambutnya udah ini ya ubanan, jadi dia kepengen Oh, apa putih ngecat, ya. iya dia kepengen ngecat ini hitam lagi atau gimana kayak gitu kan. Tapi majority-nya adalah yaitu tadi mengekspresikan diri. Bahkan even ketika misal rambut kita udah putih pun kita pingin cat pun sebenarnya kan kita pingin mengekspresikan diri bahwa kita masih muda kan. Karena kita nggak mau diasosiasikan senior ya gara-gara udah rambutnya putih misalnya gitu kan. Jadi memang itu kita tanya tanya ke customernya gitu kan. Jadi kenapa sih pakai produk kita gitu. Moka juga sama aja gitu. Jadi pada dasarnya risetnya itu selalu kita tanya ke audiens kita. Ini enaknya kalau bisnisnya sudah ada pembeli ya mas. Tapi misal asumsi Ya. klien yang dia baru launching banget nih, ya kan, baru launching banget, terus belum ada apa pembeli yang banyak banget gitu. Tapi endingnya kan bisnis pasti dia punya kayak ideal audiensnya dia gitu kan, punya hipotesanya Betul. dulu lah. Jadi ya dicoba dulu aja hipotesanya. Tapi kalau seandainya bisnisnya udah jalan, itu lebih enak. Tinggal tanya aja ke customernya, kenapa sih kamu beli kita gitu kan. Nah terus message-nya itu yang di apa istilahnya di repeat 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 terus ya mas kan. Ingat prinsip marketing kan kita harus ulang terus gitu ya Ya. sampai apa nempel gitu kan. Oke, nah Mas, mungkin ya aku masuk ke yang terakhir aja. Tadi kan kita udah bicarakan banyak nih dari distribusi kontennya, terus nge-ideation kontennya sendiri, sampai ke customer research. Buat teman-teman yang kayak pengen pivot atau pengen masuk ke dunia konten marketing, menurut Mas Adika sendiri, skill apa sih yang harus dimiliki? Kalau kita ngomong skill untuk eksekusi konten marketingnya dulu ya, kita itu selalu
mulai dari ya memahami audiensnya dulu gitu kan. Jadi kayak kita harus terbuka dulu nih, harus percaya sama datanya. Datanya di sini dalam artian kalau misalnya customernya ya kita nanya orang nih, orangnya jawab ini gitu kan, terus kita ada data, oh ternyata berdasarkan risetnya seperti ini. Ya kita harus percaya risetnya, kita nggak boleh kayak apa nggak menurutku kayak gini kayaknya lebih oke gini gitu kan. Nah terus em, ini mas istilahnya skill utamanya menurut aku ya adalah lebih terbuka aja terhadap data gitu kan, itu dulu deh. Karena konten marketing yang bagus itu pasti ke driven awalnya dari data dan memahami customernya. Kalau asumsi itu udah tahu ya kan, asumsi itu misalnya dia udah tahu udah bisa gitu kan, nah baru istilahnya nyambungin ke story-nya tadi ya kan, istilahnya kemampuan Oh, storytellingnya oke. gitu, kemampuan Storytellingnya storytellingnya masuk belakangan ya, masuk justru. belakangan ya, tapi harus paham dulu ke customernya gitu kan. Jadi paham dulu data Hmm, customernya, baru storytellingnya disesuaikan dengan customernya gitu sih. Nah oke. storytelling ini yang apa ini mungkin agak kontroversial, aku mau ini mas apa menyampaikan sesuatu yang rada kontroversial ya. Iya, Jadi iya, monggo, monggo, Mas. menurut aku storytelling itu lebih penting daripada visual gitu. Oh, oke. Jadi Contohnya gimana nih, Mas? jadi gini mas, um, let's say gini, kita pernah punya punya apa namanya klien ya, kita punya klien yang menarik ya. Hmm. Jadi dia adalah platform untuk konten kreator ya kan, jadi namanya Traktir gitu. Nah ketika kita pegang sosmednya ya, dia itu adalah klien yang paling terbuka mencoba berbagai hal mas, istilahnya kayak gitu. Nah, pas awal-awal kita bikin istilahnya Instagramnya cakep ya mas, secara visual, secara apa gitu ya, ya engagementnya biasa aja gitu kan. Tapi ketika kita literally ngisengin konten kreator yang di dalamnya ya mas, ya kan, ini aku ngomong storytelling yang better storytelling gitu kan, kita ngisengin mereka gitu kan dengan konten-konten yang lucu-lucu, yang sebenarnya kalau dilihat secara visual ini norak banget sih gitu kan ya, tapi karena istilahnya lucu ya kan, dan itu akhirnya malah ini mas engagementnya itu tinggi sekali, terus akhirnya dia dapat follower banyak dari followernya si konten kreator itu gitu kan. Jadi kita akhirnya belajar bahwa nomor satu itu justru storytellingnya dulu yang sesuai dengan audiensnya tadi ya kan. Nah Hmm, baru oke. eksekusinya baru memang eksekusi visualnya, nah tergantung insight yang kita dapetin tadi, apakah audiensnya ini tipe yang dia butuh kayak cantik banget misalnya ya kan visualnya, atau ternyata audiensnya tipe yang lebih suka apa ya istilahnya jokes gitu ya mas ya, yang Iya. penting ini lucu gitu, yang penting ini asik gitu kan, itu different banget mas. Dan kita ngelihat itu tadi justru konten yang kita bikin cakep banget, itu engagementnya biasa gitu kan. Tapi konten yang kita bikin serampangan tapi istilahnya ceritanya lucu, nah itu malah engage banget gitu sih. Jadi itu sih mas menurut aku kan, karena kenapa aku ngomong gini ya, terutama buat teman-teman yang fokusnya di sosial media, kadang-kadang itu mereka terlalu terlalu ini mas, terlalu anak visual banget gitu loh, kayak Iya. ya kan mikirin font mana yang ini, font mana yang itu, padahal customernya ya kan bisa jadi nggak terlalu meduliin jenis font apa yang kita pakai, tapi dia meduliin kayak storytellingnya di dalam konten itu apa gitu kan. Jadi itu sih, jadi aku nggak maksudnya nggak kepengen teman-teman kejebak di situ gitu kan, jadi mending mikirin setelah memahamin audiensnya berdasarkan data tadi, baru mikirin storytelling yang cocok buat audiens itu. Menurutku dua itu sih mas yang paling penting skillnya. I think ya setuju banget sih Mas. Soalnya aku juga sepengalaman sering banget sih ngelihat konten-konten yang dibikin cantik, tapi sebenarnya ketika dibaca tuh nggak ngerti poinnya sih, poinnya tuh apa sih gitu. Hmm. Sebenarnya pengen nyampein apa sih gitu. Jadi storytelling itu penting buat edukasi gitu ya, biar eh, poinnya nyampe. Kalau nggak ya demand apa yang mau dibuat gitu. Bener. Jadi kita harus ngelihatnya kayak story yang untuk audiens itu dulu gitu mas. That's the first thing gitu kan. Baru kita mikirin visualnya untuk nge-deliver story itu seperti apa. Jangan kebalik. Jangan mikirin visualnya dulu Ya. gitu sih.
Oke, jadi mulai dari pahami audiens dulu. Jadi kita bisa mengerti story apa, Mhm. lalu story-nya dibuat, baru eksekusi Iya, untuk buat story tersebut betul gitu Mas. ya. Heeh. Oke, oke. Oke, I think sebenarnya sampai sini dulu aja. Makasih banyak Mas Adika. Jadi teman-teman berikut obrolan kita sama Mas Adika ya. Terima kasih banyak yang udah nonton dan udah mampir di channel kita. Semoga sehat selalu. Dan buat teman-teman sampai jumpa di edisi selanjutnya di mana kita akan coba bawa lagi narasumber-narasumber yang merupakan expert di bidangnya masing-masing.